Pernahkah kalian sadar kalau kalian lagi bermimpi? Pas lagi mimpi. Atau kalian dapat mengendalikan mimpi kalian sendiri? Halo teman-teman, welcome to Run Hunter. Lucid dream adalah mimpi yang menyebabkan kamu dapat mengendalikan mimpi tersebut. Misalnya, kalian lagi mimpi main sama teman kalian yang udah meninggal atau udah gak ada gitu ya istilahnya, dan kamu pun saat itu hanya mimpi gitu loh. Jadi kamu sadar itu cuman mimpi pas kalian lagi mimpi itu, paham gak? Jadi kayak pas kalian lagi mimpi itu, tapi kalian itu sadar sepenuhnya, gak kayak biasanya, gak kayak mimpi-mimpi yang biasanya. Kalau mimpi yang biasa itu kan kalian gak sadar kalau itu kalian sedang lagi mimpi kan. Kalau lucid dream ini tuh kalian sadar kalau kalian lagi mimpi, dan kalian dapat mengontrol mimpi tersebut sesuai yang kalian mau tentunya. Dan seperti kayak siapa saja yang terlibat dalam mimpi tersebut, latar tempat, situasi, serta alur cerita. Dan dalam mimpi kamu, lucid dream biasanya terjadi ketika kamu dalam tahap REM, yang merupakan step terakhir dalam kegiatan tidur. Sebelum lanjut ke fakta pertama, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa klik tombol like. Oke, langsung aja ya, fakta pertama. Lucid dream adalah hal yang biasa terjadi untuk orang umum ya. Sebuah penelitian di Brazil melibatkan 3.400 peserta yang rata-rata berusia 25 tahun. Hasil survei dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa 77% responder yang pernah mengalami lucid dream setidaknya sekali dalam seumur hidup. Jadi dari 3.400 peserta yang ikut, ada 77% yang mengaku bahwa itu terjadi selama 1 tahun sekali. Jadi lucid dream sudah biasa terjadi. Lalu di fakta kedua, kemampuan seseorang dalam mengendalikan mimpinya ketika mengalami lucid dream juga sangatlah bervariasi. Ada yang mampu memanipulasi cerita dalam mimpi untuk menciptakan hal yang menyenangkan. Dan ada pula yang mungkin langsung terbangun ketika menyadari bahwa dirinya sedang bermimpi. Kayak kalian biasanya sadar kalau itu lagi mimpi, terus kalian kayak bingung sendiri dan akhirnya pengen bangun, dan akhirnya langsung kebangun kan, karena kalian udah takut sendiri kok kalian sadar pas kalian lagi mimpi, padahal itu cuman lucid dream. Lalu di fakta ketiga, makanan dan meditasi berpotensi memicu lucid dream. Sebuah studi menemukan bahwa individu yang mengonsumsi 240 mg vitamin B6 selama 4 malam sebelum tidur lebih mudah mengingat mimpi-mimpi ketika terbangun. Jadi kalau kalian makan makanan yang ada vitamin B6-nya, pas kalian kalau sering itu kalian bakal ingat mimpi apa aja yang terjadi ketika kalian sedang tidur. Kan biasanya kalian pasti itu aku pun juga ngerasain ya, kayak kita bangun tidur terus kita lupa dengan mimpi apa semalam gitu loh. Jadi kayak tadi malam aku mimpi apa ya gitu. Dan kondisi ini menjadi indikator penting untuk mendapat mimpi sadar. Mimpi sadar itu lucid dream itu. Dan artinya perubahan tertentu pada makanan yang tak hanya membuat seorang mengingat mimpi biasa, tapi juga dapat mengubah mimpi biasa menjadi lucid dream dengan mudah. Nanti di part kedua, aku akan bahas tentang bagaimana cara melakukan lucid dream. Jadi pantengin dulu di part 1 tentang apa itu lucid dream ini ya. Terus di fakta keempat ada lucid dream dapat dijadikan terapi. Mungkin kayak buat kalian yang lagi stres, kalau kalian bisa melakukan lucid dream ini, kalian bisa mengendalikan mimpi kalian sesuka kalian. Kayak temanya mau dibuat apa mungkin gitu ya. Karena dari website yang aku baca, ternyata ada tema-tema khusus di lucid dream ini. Kayak kalian bisa memilih tema tertentu untuk mimpi kalian, untuk lucid dream ini. Jadi enak ya, kayak kalian nanti malam mau mimpi apa, kalian tinggal nyari temanya di Google, kalian pelajari, terus kalian praktekkan gitu ya.
seorang peneliti yang berfokus pada lucid dream mengungkapkan bahwa mimpi sadar dapat menjadi terapi untuk mengatasi mimpi buruk, terutama mimpi buruk yang berulang dan dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Ini disebut dengan terapi lucid dream. Jadi ternyata lucid dream itu bisa dijadikan terapi, gak cuman buat senang-senang doang. Dan di fakta kelima, ada resiko lucid dream bagi penderita gangguan mental. Jadi buat kalian yang mungkin ada gangguan, ada gangguan mental, lebih baik jangan coba praktekin lucid dream ini ya. Kalau saran aku sih gitu. Jadi buat penjelasannya, meski mimpi sadar umumnya dianggap aman, tapi ada beberapa resiko bagi orang yang memiliki gangguan kesehatan mental. Adapun resiko yang mungkin terjadi adalah masalah tidur. Karena lucid dream ini mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur, depresi yang terjadi akibat masalah tidur membuat sulit membedakan kenyataan dan mimpi. Jadi kayak kalian itu bingung itu kenyataan atau mimpi, karena di lucid dream ini ada kayak reality test sebelum kalian melakukan lucid dream, kayak ini masih di dunia nyata atau di dunia mimpi. Jadi ada reality test sebelum melakukan lucid dream. Dan lucid dream ini memang dapat memberikan imajinasi yang cukup menyenangkan seperti mimpi pada umumnya. Mimpi ini pun dapat mempengaruhi kehidupan nyata kita juga, kayak emosi kita, atau mungkin mimpi apa semalam itu kan kadang pas bangun tidur jadi ke bawah juga kan rasanya. Dan bagaimana cara kita melakukan lucid dream? Seperti langkah-langkah apa yang kita pelajari, terus apa yang kita pahami, itu akan kita bahas di part kedua setelah video ini diupload. Jadi goodbye.